Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat dengan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru, yaitu dimulai pertanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 8. Nah, kalau harinya ya jelas dimulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Nah, dengan demikian kali ini saya akan memberikan tema kira-kira doa apakah yang terkabul dari semesta buat kalian itu di faktor apa. Sekali lagi, kira-kira doa yang terkabul ya dari semesta buat kalian itu kira-kira di faktor apa. Nah, ya ketika kalian bingung seperti apakah, ya silakan ditonton ya sobat ya. Silakan disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham ya. Dan yang poin selanjutnya, apapun readingan saya ataupun uploadan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, semua bersifat terawang, dan juga tidak kalah pentingnya yaitu bersifat general reading, yang artinya energinya itu meluas dan mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, karena saya tidak tahu nama ataupun sedikit info tentang kalian. Nah, maka dari itu di sini saya general readingkan, istilahnya ya istilahnya mengacak lah ya, luas tarikan energinya. Nah, dengan demikian ya ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Amin kan, karena ucapan adalah doa. Ya, berarti apa keberkahan tersendiri buat kalian ketika itu tepat atau resonate. Ya, ya jangan dilihat baik ataupun buruknya, ketika itu tepat dalam hal baik, kalian mau mengaminkan. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, dan seandainya itu memang istilahnya pembacaannya itu buruk ya, ataupun istilahnya itu tidak kalian suka, ya ya kita apa ya, kita itu harus mempunyai berpikir positif thinking bahwa apa, bahwa Sang Maha Kuasa itu sayang sama kita gitu loh. Bukan berarti ketika Sang Maha Kuasa memberikan baik itu sayang sama kita ya, terus Sang Maha Kuasa memberikan petunjuk ke orang baik itu berarti Sang Maha Kuasa tidak sayang. Tidak begitu juga, karena siapa tahu dengan istilahnya itu pembacaan yang buruk, nah kita kan tidak tahu bahwa itu juga bisa dikatakan suatu keberkahan. Agar apa? Agar kita lebih waspada. Kan kira-kira seperti itu. Agar kita lebih berhati-hati lagi untuk melangkah ke jenjang selanjutnya akan lebih berhasil, lebih serius. Maaf, lebih berhasil dan lebih sukses. Kan kira-kira seperti itu. Nah, ya. Jadi harus bisa kita sikapi sobat ya. Itu ya. Dan yang dan ketika apa istilahnya itu, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya harap dimaklumi ya. Jangan kecewa. Bagaimanapun ini tetap bersifat general reading. Artinya itu tadi energinya luas dan mengacak. Nah, beda lagi ketika kalian ingin konsul secara pribadi ya. Nah, itu beda lagi. Dengan demikian saya tahu nama kalian, saya tahu sedikit info dari kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran. Kan kira-kira seperti itu, karena sudah ada yang saya fokuskan. Kalau secara general kan tidak tahu nama gitu loh. Ya tidak bisa saya fokuskan, akhirnya mengacak ya. Jadi sobat ya, semoga penjelasan saya itu bisa dipahami semua ya, agar kita lebih bisa memahami apapun yang sudah saya readingkan, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan komentar ya. Seperti itu sobat ya. Next lanjut setelah zodiak Taurus ya, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Ya. Ini langsung saja kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak terakhir ya, zodiak Pisces. Artinya zodiak Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Alhamdulillah ya sudah saya tarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara dulu ya, dia Pisces. Asmara kalian di kartu utama ada Queen of Pentacles ya. Itu ratu duduk sedang memegang koin besar dan melihat koinnya. Dikonfirmasi sama kartu Four of Pentacles ya. Ada 4 koin ya. 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Ini kalau saya tangkap energi dari Zodiac Pisces tentang asmara, di mana kelihatannya asmara kalian itu kelihatannya masih terbilang cukup aman ya. Kalau saya rasakan sih masih cukup aman untuk Zodiac Pisces gitu ya. Cuman di sini saya menangkap adanya suatu energi renungan, adanya suatu energi pemikiran dan kefokusan. Saya menangkapnya seperti itu. Ketika saya mengatakan adanya energi perenungan, kefokusannya, kekonsentrasian itu jelas ya. Di sini kalian berharap akan ada suatu kestabilan, akan ada suatu kebahagiaan. Itu yang saya tangkap sih ya, seperti itu. Terus di sini adanya apa ya? Adanya rasa saling menjaga lah kalau saya tangkap di sini. Lebih kalian yang punya Zodiac Pisces ini lebih menjaga daripada pasangan kalian. Ini kalau saya tangkap sih seperti itu gitu loh ya. Jadi kalian benar-benar mau menjaga, kalian tidak mau biarpun ada sedikit masalah ya. Itu yang saya tangkap. Jadi adanya suatu kefokusan. Itu memang bagus ya gitu loh. Terus dikonfirmasi sama kartu Four of Pentacles, ada 4 koin. Saya tadi mengatakan kan seperti itu ya. Di sini jelas ya, tetap kalian ini secara tarikan energinya kuat ya. Dalam arti istilahnya itu niat dan keyakinan kalian itu kuat sampai tergambarkan muncul Queen of Pentacles sama Four of Pentacles, sama-sama energi kuat, energi keyakinan bahwa apa? Kalian menginginkan ada suatu penjagaan di dalam hubungan asmara kalian. Kalian mau menjaga agar apa? Tidak terjadi konflik sama pasangan kalian, tidak terjadi istilahnya tidak terjadi problema ya, tidak terjadi saling memanas. Itu yang saya tangkap. Jadi benar-benar kalian menjaganya. Di sini ada kekonsentrasian, ada kefokusan yang luar biasa di sini sobat ya. Itu ya. Cuman di sini ibaratnya apa ya? Kalau saya menangkap juga sih harus dikuatkan dengan rasa saling pengertian ya di sini. Itu akan bisa menambah kestabilan. Itu yang saya tangkap ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Sekarang lanjut di masalah pekerjaan. Di sini ada Wheel of Fortune ya, roda keberuntungan ataupun perputaran roda dunia. Dikonfirmasi sama kartu The Empress ya. Itu ada The Empress, wanita sedang duduk santai. Ini kalau saya tangkap untuk energi Pisces di sini cukup aman ya, cukup bagus ini ya Pisces ya untuk masalah pekerjaan, di mana di sini akan adanya suatu berkaitan dengan hukum ya di sini ya. Bisa dikatakan hukum karma ataupun hukum imbal balik. Artinya seperti ini sobat ya. Ketika kalian ingin stabil ya, ingin pengejaran target ya, pencapaian kesuksesan ataupun keberhasilan apapun itu di pekerjaan kalian ataupun di karir kalian, di sini jelas ya, ketika kalian itu lebih semangat ya, lebih berhati-hati ya, di sini kelihatannya akan terbantukan gitu loh ya. Itu kalian akan bisa ya lebih sukses gitu loh. Hukum apa istilah kalau saya mengatakan hukum imbal balik ataupun hukum karma kan seperti itu. Nah beda lagi ketika kalian kurang semangat, apalagi bermalas-malasan, apalagi tidak mau teliti ya, nanti hasilnya itu akan buruk. Kan seperti itu ya. Cuman saran saya di sini jangan pernah disia-siakan. Biarpun di 3 hari ke depan ini kelihatannya ketika kalian lebih konsentrasi ya, lebih hati-hati lagi, apalagi lebih semangat. Ini terlihat akan ada suatu pencapaian yang luar biasa yang akan membuat kalian bahagia, yang akan membuat kalian senyum di sini. Bisa saja adanya bonus-bonus nantinya yang akan kalian dapatkan. Karena jelas kalian juga diliputi roda keberuntungan yang sangat bagus ya. Itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Empress ya. Ini jelas, saya tadi mengatakan kan cukup aman, cukup baik ya. Ini jelas The Empress. The Empress juga menggambarkan kalau saya tangkap dari energi kalian di sini kelihatannya kalian menginginkan adanya suatu kesuburan ataupun kemakmuran ya di dalam pekerjaan itu sendiri. Itu tadi mungkin pencapaian target yang selama ini kalian impikan itu susah, ya, kalian ingin mencapai itu semua, ingin sukses, ingin berhasil. Nah, kelihatannya di sini akan ada suatu pencapaian lah istilahnya seperti entah itu pencapaian target, entah keberhasilan, entah kesuksesan. Biarpun tidak secara grafik itu terlalu naik ya, tidak seperti itu ya, minim ada suatu pencapaian lah yang intinya yang mungkin selama ini kalian idam-idamkan itu kelihatannya akan tercapai ya. Di sini cukup aman dan saya rasa cukup bagus. Jadi hal-hal yang kalian pikirkan itu kemungkinan besar akan bisa terjawab dan itu akan membuat kalian senang dan menguntungkan buat kalian ya. Lanjut di faktor keuangan. Di sini ada The Magician ya, seorang sedang memegang tongkat ya. Terus mejanya itu banyak berbagai macam benda, ya.
Dikonfirmasi sama kartu 7 Pentacles ataupun tumbuhan uang sama seseorang sedang lagi memandang, lagi merenung. Ini kalau saya tangkap ya di faktor pekerjaan Pisces, The Magician ya. Di sini ada dua makna. Bisa saja kalian akan didatangi sebuah kerezekian, ya, entah besar entah kecil ya syukuri saja baik tak terduga maupun terduga. Bisa saja seperti itu ya. Karena mungkin ada suatu energi positif yang tiba-tiba datang. Dari mana energi itu datang ya tetap kita harus berpikir positif thinking bahwa itu datangnya dari Sang Maha Kuasa. Dan yang mana kedua di sini kelihatannya akan apa ya? Akan berbalik lah ya. Adanya orang-orang yang toksik ya, yang iri hati sama kalian mengirimkan suatu energi yang kurang baik, ya. Energi manipulatif yang membuat banyak hambatan, yang membuat banyak sendatan, ya. Banyak istilahnya itu ya kekacauan lah di keuangan kalian, ya. Tidak terkontrol, banyak minus. Itu yang saya tangkap di sini sobat ya, The Magician ya. Karena berhati-hati ya, nanti akan saya deteksi ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 tumbuhan ya. Maaf bukan 7 tumbuhan, maksudnya 7 koin. Ini tumbuhan koin maksud saya. Nah, di sini kelihatannya kalian adanya suatu renungan, adanya suatu pemikiran. Yaitu tadi mungkin apa ya, secara energi kelihatannya lebih kuat yang negatif ini. Sehingga kalian di sini banyak perenungan, banyak suatu harapan ya. Kapan akan adanya suatu kelancaran, kapan adanya suatu kerjakan-kerjakan yang masuk yang sesuai yang kalian inginkan. Itu yang saya tangkap ya, ada suatu pemikiran dan renungan di sini. Cuman di sini disarankan jangan sampai menyerah sobat ya. Ibaratnya ketika kalian sudah bekerja kan ya, kan ingin mendapatkan suatu gaji atau keuangan, ketika belum bisa mencapai maksimal ataupun belum bisa kalian rasakan dengan sepenuhnya, ya tetap di sini disarankan jangan menyerah ya. Anggap saja ketika kalian ingin merasakan buahnya ya kalian harus menanam pohonnya dulu. Ya sama, ketika kalian ingin menikmati hasil keuangan yang lebih besar lagi, lebih baik lagi, lebih maksimal lagi ya, tetap jangan menyerah ya. Bekerja keras terus pantang menyerah. Nah, kan seperti itu ya. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, ini kalau saya tangkap di faktor asmara kelihatannya apa ya, masih cukup aman ya, masih cukup terkendali. Nah, gitu loh ya. Jadi saya mendapatkan suatu petunjuk kemungkinan doa kalian di seputar asmara ketika ingin adanya kestabilan, kebahagiaan ini kelihatannya akan terrealisasikan, akan mengena sama kalian. Bersyukur saja sama-sama kuasa sobat ya. Tanda-tandanya sih memang bagus ya di sini ya. Oke ya, bisa dimengerti ataupun sudah saya jawab. Doa yang di asmara kelihatannya akan nembus di kalian, akan baik-baik saja lah. Ketika ada masalah itu akan cepat dingin, akan cepat terselesaikan. Untuk di faktor pekerjaan di sini juga lumayan bagus ya untuk zodiak Pisces ya. Mungkin harapan yang selama ini kalian impikan, mungkin bekerja ataupun melamar di usaha-usaha apapun ini kelihatannya akan diterima. Nah, itu loh, itu yang masih mencari kerja. Ketika sudah ada kerjaan kelihatannya itu akan mendukung kalian. Kalian akan merasa senang, kalian akan merasa bahagia dengan hasilnya. Mungkin ya itu tadi yang saya katakan tadi, mungkin bahkan ada suatu bonus-bonus buat kalian dari atasan kalian. Tentunya kan seperti itu. Jadi bisa dikatakan cukup bagus ya. Jadi doa yang terkabul kemungkinan di faktor pekerjaan akan juga terkabul hal-hal yang suatu positif dan stabil. Kalau di keuangan saya menangkap ada suatu 50-50 untuk Pisces ya, gitu. Bisa terjadi yang 50% tadi energi yang baik menghantam kalian, kalian akan didatangi sebuah keresahan itu juga bisa ya. Bisa saja ini apa ya? Yang 50% yang kurang bagus ya. Nah, gitu. Karena di sini juga terbukti adanya suatu 7 tumbuhan. Ada seseorang yang merenung sambil melihat. Istilahnya kan harapan. Nah, berarti di sini masih apa ya? Ya 50-50 lah. Masih kesulitan ataupun masih terpending ya. Sesuatu yang kalian harapkan, keuangan mungkin yang lebih besar lagi, yang lebih lancar lagi agar kalian bisa mempunyai cadangan tabungan keuangan. Di sini kelihatannya masih terpending ataupun masih tertunda. Jadi bukannya berarti tidak ada suatu kestabilan, ya ada semuanya itu. Cuman kan mungkin masih proses ataupun masih tertunda. Itu aja. Yang jelas di sini kalian harus disuruh peka sobat ya. Nah, apapun itu ya harus dinetral mau nggak mau karena di sini jelas ada suatu tembakan kalian tertembak di faktor keuangan sama orang-orang yang toksik ya. Gitu loh. Ketika itu dibiarkan, sering saya mengatakan satu titik dibiarkan itu bisa merambat. Nah, kan seperti itu ya, karena sudah banyak yang terjadi yang konsul sama saya seperti itu. Artinya mereka-mereka yang minta pembukaan aura juga ya. Tetap dikontrol saja sobat ya pengeluaran dan pemasukan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat apapun itu ya. Yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa.
Terus yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah sobat. Kita lebih waspada, lebih selamat, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Nah, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang merasakan, ya, yang menyikapi dan yang menilai apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan apapun itu ya, ketika dihantam masalah ya, jangan diabaikan, jangan dibiarkan sobat. Apalagi sekalian menyadari, merasakan, bahkan mengetahui, oh ini masalah saya kok ada keganjilan. Kok masalah saya tidak ada tidak ada kewajaran. Itu jangan diabaikan, apalagi ya kalian anggap sepele. Nanti akan bertambah mengakar. Nah, karena sudah banyak yang konsultasi seperti itu ya, ujung-ujungnya minta pembukaan aura juga gitu loh. Karena ketika itu tidak dinetral, terus akan menggerogoti kita, semakin hari semakin minggu semakin bulan itu akan mendapatkan suatu minus penurunan terus dihantam sebuah masalah. Nah, jangan sampai itu terjadi ya, ketika kalian merasakan seperti yang saya katakan tadi, ya tidak ada salahnya ya. Dikuatkan secara pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar. Ya, tanya orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka di bidangnya bisa memberikan solusi, saran, akhirnya aura kalian terbuka ya, kepositifan, kerezekian, apapun masalah kalian itu akan menemukan titik temu dan suatu kelancaran-kelancaran yang sedang kalian inginkan, kan seperti itu. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah seperti ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Ya. Nasib tidak akan berubah otomatis. Ya, cepat ya, mungkin bisa kalian pahami apapun yang sudah saya jelaskan informasinya. Sekali lagi ya, apapun itu ya, sekali lagi apapun itu, tetap kita harus semangat dan minim adanya suatu ikhtiar-ikhtiar. Nah, oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat, sekali lagi semoga manfaat. Apapun itu, saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.